Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Andri Fitra Hermawan dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penelitian evaluasi penelitian kebijakan. Ya, untuk teman-teman, saya persilahkan mendengarkan. Ya, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu penelitian evaluasi. Nah, pengertian penelitian evaluasi di sini yaitu menurut Mulyono tahun 2009, evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana cara pencapaiannya. Sedangkan menurut Borg and Gall tahun 2003, evaluasi merupakan sebuah proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai, atau keseimbangan program pendidikan. Kegiatan evaluasi biasanya dimulai dengan kebutuhan seorang untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan, manajemen, atau strategi politik. Ya, teman-teman, dari pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi ini adalah kegiatan peneliti yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menentukan keberhasilan suatu program. Ya, diharapkan dengan adanya penelitian evaluasi ini dapat menjadikan tolak ukur bagaimana keberhasilan manfaat, kegunaan, sumbangan, atau kelayakan suatu program kegiatan dari satu unit lembaga tertentu. Yang kemudian hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan program atau kegiatan selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian evaluasi. Fungsi penelitian evaluasi di sini ada dua. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu evaluasi digunakan untuk pengumpulan data pada kegiatan yang sedang berjalan sebagai tolak ukur pengembangan atau perbaikan suatu program atau kegiatan yang sedang berjalan. Nah, maksudnya itu ketika kita sedang melakukan kegiatan, contohnya yaitu kurikulum. Nah, ketika kurikulum itu sedang berjalan selama 3 bulan, nah kita tuh melihat di tengah-tengah tuh gimana sih kurikulum itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, kira-kira kalau misalnya belum berjalan dengan baik, nah kita melakukan penelitian evaluasi, kita meneliti dan memperbaikinya secara memperbaikinya, sedangkan kegiatan kurikulum tersebut tetap berjalan sampai akhir. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya, fungsi somatif. Fungsi somatif ini evaluasi digunakan atau dilaksanakan setelah program atau kegiatan selesai dilakukan sebagai pertanggungjawaban, keterangan, lanjutan, atau seleksi. Nah, jadi kan tadi contohnya kurikulum. Nah, kalau fungsi somatif itu di tengah-tengah, sedangkan kalau somatif itu di akhir. Jadi ketika contohnya tadi kegiatan kurikulum, ketika kegiatan kurikulum itu telah selesai, kita baru mengadakan evaluasi. Nah, kira-kira dari hasil pelaksanaan kurikulum yang tadi itu kira-kira udah baik atau belum. Nah, hasil evaluasinya itu bisa dilanjutkan untuk perbaikan ke depannya atau enggak sebagai pertanggungjawaban. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu prosedur penelitian evaluasi. Nah, prosedur penelitian evaluasi di sini dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, mengkaji buku, data di lapangan, serta menggali informasi dari pakar atau ahli mengenai masalah yang akan diteliti. Jadi, sebelum kita meneliti, kita harus tahu gitu loh, apa sih masalah yang akan kita teliti. Itu bisa dari buku, bisa dari data secara langsung, itu misalnya kejadian di suatu lapangan atau di tempat tertentu yang cocok untuk diteliti atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terus yang kedua nih, merumuskan problem penelitian dalam bentuk pernyataan setelah mencari dan mengkaji informasi penelitian. Nah, setelah kita menemukan suatu masalah, ya udah kita selanjutnya itu mengolah ke dalam bentuk pernyataan. Terus yang selanjutnya yaitu menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang penelitian, alasan, problematika,
hipotesis, serta metodologi penelitian yang akan dilakukan. Nah, ketika kita sudah membuat pernyataan nih, kita sudah mengetahui masalah-masalah yang akan diteliti, selanjutnya yaitu kita menyusun proposal. Proposal itu dengan mencantumkan latar belakang, terus alasan kamu kenapa meneliti masalah ini, terus problematikanya seperti apa, dan hipotesisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengatur perencanaan penelitian serta menyusun instrumen. Nah, setelah kalian membuat proposal, selanjutnya itu ya mengatur perencanaan penelitian serta menyusun instrumen. Kira-kira instrumen apa sih yang cocok buat penelitian ini? Nah, kita menyusunnya di dalam sini. Terus selanjutnya itu mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun. Jadi kan kalian sudah menyusun instrumen, nah instrumen tersebut bisa dibagikan atau kalian cari, setelah itu kan disusun mengenai masalah-masalahnya. Yang keenam selanjutnya itu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Nah, dari data-data itu diperoleh dari instrumen-instrumen yang telah kalian lakukan. Terus yang ketujuh yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Nah, dari semuanya itu kalian simpulkan di dalam hasil penelitiannya. Terus yang kedelapan yaitu menyampaikan hasil penelitian evaluasi yang selanjutnya dapat diberikan kepada pengolah program atau kegiatan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan program. Nah, setelah kalian melakukan semuanya, hasilnya itu kalian sampaikan ke orang yang bersangkutan gitu, atau ke kepala yang bersangkutan sebagai pertimbangan program ini kira-kira layak dilanjutkan atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu penelitian kebijakan. Pengertian dari penelitian kebijakan ini adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila sedang diimplementasikan ataupun sudah diimplementasikan. Seperti misalnya apabila sedang diimplementasikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Nah, sedangkan apabila penelitian kebijakan ini dilakukan pada saat kegiatan atau kebijakan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan, bertujuan untuk menilai kebijakan dari kegiatan tersebut secara menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kebijakan. Yang pertama ini, penelitian kebijakan memerlukan pemikiran yang intensif dan kerja keras, serta kapasitas dalam merumuskan masalah dalam kerangka masalah kebijakan yang jelas, terbatas, atau terfokus. Jadi, maksudnya tuh penelitian ini tuh hanya terbatas dan terfokus pada masalah tertentu aja. Terus selanjutnya bersifat aplikatif dan praktis. Karena penelitian ini lebih mendahulukan tindakan nyata dalam menciptakan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu lebih terfokus pada tindakan-tindakan yang nyata sebagai usaha untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang benar-benar ada, dihadapi dan dirasakan dalam kehidupan sosial. Jadi jadi penelitian ini tuh lebih terfokus pada tindakan-tindakan nyata saja. Itu. Terus selanjutnya penelitian kebijakan yang harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Karena permasalahan yang timbul dalam masyarakat itu kan memerlukan solusi yang cepat dan segera ditangani. Jadi ya ketika ada masalah di dalam masyarakat itu ya harus benar-benar diulas dengan cepat gitu loh. Kalau misalnya kelamaan kan itu bakal menyulitkan juga kan buat diteliti gitu. Terus yang terakhir itu dalam penelitian ini terdapat banyak keragaman seperti deskripsi, analisis, hubungan kasual, dan eksplanasi. Sehingga penelitian kebijakan juga bisa menggunakan berbagai pendekatan, jenis, atau strategi penelitian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian kebijakan. Nah, langkah-langkah penelitian kebijakan di sini itu ada 4. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai kemungkinan. Nah, misalnya tuh ya sebelum kita
melakukan penelitian kebijakan ini kita harus tahu dulu gitu loh. Kita sudah harus mengidentifikasi isu-isu apa sih yang akan kita angkat dan akan kita teliti kebijakannya. Nah, selanjutnya itu merumuskan masalah. Nah, ketika kita sudah tahu isu yang akan kita angkat, selanjutnya itu kita merumuskan masalah. Kira-kira apa sih yang akan kita ulas di dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu menyusun rencana aksi terhadap pengimplementasian kebijakan. Nah, setelah kita menyusun merumuskan masalah, nah kita itu menyusun rencana aksi, kira-kira tuh kita bakal ngapain sih dan kita gimana sih cara mengimplementasikannya kebijakan tersebut. Nah, itu kita harus menyusunnya. Selanjutnya yang keempat itu melakukan mentoring dan evaluasi. Ya, itu maksudnya itu kita setelah kita menyusun rencana kan kita sudah melaksanakannya dan mengimplementasikan kebijakannya. Nah, kita tuh melakukan pendampingan terhadap rencana yang telah kita buat dan kita pun mengevaluasinya gitu loh. Kira-kira yang rencana yang kita buat ini udah cocok atau belum. Nah, itu. Ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.